Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Di sini saya akan melakukan penyuluhan sebentar sebelum pemeriksaan. Ini tentang penyebab dan penanganan hipoglikemi. Apa itu hipoglikemi sendiri? Hipoglikemi merupakan salah satu komplikasi akut yang dialami oleh penderita diabetes mellitus. Hipoglikemi disebut juga sebagai penurunan kadar gula sadar dalam darah yang merupakan keadaan di mana kadar glukosa dalam darah di bawah normal. Itu di bawah 70 mgdl gitu. Kenapa kita harus tahu tentang hipoglikemi? Hipoglikemi dapat terjadi tiba-tiba dan bisa tidak disadari jika tidak diobati. Hipoglikemi dapat mengganggu sistem saraf pusat yang menyebabkan kebingungan, pusing, pikiran kacau, kejang, pingsan, sampai penurunan kesadaran. Hipoglikemi berat dapat menyebabkan kecelakaan bahkan kematian. Penyebab hipoglikemi adalah penggunaan obat diabetes mellitus atau insulin yang terlalu tinggi, porsi makan yang kurang, tidak mau atau lupa makan, dan aktivitas yang berlebihan. Gejala-gejala hipoglikemi, kalau udah kita nggak sadar gulanya turun banget di bawah 70, yang tadinya yang biasanya 100 ke atas, di gulanya di bawah 70, gejalanya pusing, gemeter, kesemutan tangan sama kaki, keringat dingin, tidak sadarkan diri, bingung, kayak sakit kepala, rasa laparnya intens banget, pengen makan terus gitu. Nanti setelah itu bisa langsung tiba-tiba kalau udah drop banget sampai 40, 30 bisa langsung penurunan kesadaran. Bagaimana menghindari hipoglikemi? Hipoglikemi dapat dihindari dengan jangan menaikkan dosis obat atau menaikkan dosis insulin tanpa sepengetahuan atau tanpa instruksi dari dokter. Dan pasien harus makan setelah minum obat atau setelah suntik insulin, kecuali malam hari ya. Kalau ada suntik insulin yang jadwalnya malam hari kan sebelum tidur. Nah, sebelum tidur jangan, sebelum tidur makan dulu, setelah itu suntik insulin. Jangan lupa nggak makan tapi suntik insulin, besoknya ngedrop gitu. Sebelum olahraga atau beraktivitas kerja atau dagang atau aktivitas yang lain itu harus makan, jangan lupa nggak makan. Karena kalau kita pengidap diabetes mellitus, kalau kita nggak makan, kita aktivitasnya berat, nanti bakal lemes, bakal pusing, nanti bakal turun pada gula dalam darahnya itu. Kalau udah turun kesadaran, itu bawa aja ke fasilitas kesehatan terdekat. Tips mengatasi hipoglikemi sendiri, kalau kita punya alat di rumah, udah lemes nih, tapi lupa makan tadi, boleh dicek dulu. Nanti kalau emang turun dari kurang dari 70 atau kurang dari 100, kurang dari 60, boleh dibantu pakai air putih campur gula 2 sendok, habis itu diminum aja. Itu membantu buat naikin sedikit demi sedikit gitu. Jadi nggak langsung drop buat nggak sadar diri, itu jangan sampai. Jadi larutin air gula 2 sendok dalam gelas gitu. 15 menit dicek lagi. Nanti kalau emang nggak naik kita coba makan sedikit, habis itu kalau nggak naik lagi kita langsung ke klinik atau ke dokter aja gitu. Ada yang tanyakan Bapak Ibu tentang hipoglikemi atau seharian yang punya diabetes mellitus gimana?
Itu disarankan jangan pakai air gula, kalau nanti nggak tahu ukurannya berlebihan orang nggak bagus gitu. Terus misalnya gimana dokter? Menurut permen aja relaksasi seperti saya ini, saya juga enggak gitu. Saya mana-mana bawa dokter itu juga, mana-mana saya nggak permen ini Pak. Nah, sampai sekarang saya kadang kalau pergi nggak permen, saya pun hanya 3. Tapi aman juga. Terus pengalaman saudara istri saya, bro, dia pakai air gula, jadi itu dikasih gula ya 1 sendok gitu, kebanyakan kan itu akhirnya mati hampir stroke gitu. Dropnya sampai 7 di bawah saya. Saya 68 kan, itu di bawah saya, itu sekitar 50-an berapa itu. Kadang kalau dokter intinya beda-beda, kadang ada yang permen, ada yang ada yang manis yang berasa, ada juga yang enggak lagi. Nah, enggak lagi takarnya di dokternya. Kalau dari diri sendiri mungkin memang nanti berbeda, jadi langsung naik. Ya kita kan nggak tahu ya kali ya. Ya tapi alhamdulillah aman saya bawa. Saya bawa pengalaman keluarga atau jenengan yang Mbak, monggo. Sebelum pemeriksaan dimulai. Tapi di rumah ada yang punya cek gula sendiri, iya. Setiap ngeceknya setiap waktu merasa rendah atau setiap 1 kali sehari atau pribon? Merasa nggak enak kita cek, kan kita jadi bisa tahu ya kalau tinggi itu katanya pribon, kalau rendah akhir kamar. Tanya sama lemas, sama kayak dingin. Jadi pola makannya juga harus jaga. Penderita penyakit gula ada jam-jam makan sendiri, menu makan sendiri, snack jamnya juga sendiri-sendiri. Jadi bukan seperti manusia-manusia biasanya, kalau 3 kali sehari kan biasanya pasien-pasien biasanya 3 kali sehari, tapi kalau gula, kalau ada pengidap gula itu bisa setelah makan diselingi snack, jam 7 makan, snack jam 9, jam 12 makan berat, snack jam 1 atau jam 2, setelah itu makan sore, nanti snack lagi sebelum tidur gitu. Habis itu insulin malam, kalau ada yang insulin malam. Kalau 68 habis itu nanti dibantu sama makan habis itu nanti dokternya bilang metforminnya atau obat yang lainnya, glucosidone atau apanya itu dilanjutkan, tidak apa-apa. Soalnya kan kalau kita berhenti mungkin nanti bakal diturunin dosisnya jadi 2 kali 1 atau jadi 1 kali 1 per hari, yang sebelumnya 3 kali 1, yang sebelumnya 2 kali 1, nanti bisa turunkan 1 kali 1 sama dokter untuk
biar nggak terlalu rendah banget nantinya, jadi bisa dibantu pakai makan juga gitu. Tidak apa reward makan ditambah sama snack di jam-jam selingan setelah makannya ditambah. Oh, tidak apa. Aduh, ya baik Bu untuk pertanyaannya. Ada keluarga atau tetangganya yang punya penyakit gula, setelah itu bisa langsung turun kesadaran nggak? Pernah? Saya, ya. Sita? Ibu saya. Oh, ibu dengan. Waktu itu prikon ibu? Pada waktu itu saya tidak tahu yang namanya penyakit gula itu saya tidak tahu. Tapi ibu saya memang penyakit gula. Terus tidak sadar mbak, tidak sadar dan di situ dekat dengan perawat, diinfus di rumah. Tapi dipantau dari Pantiwalu ya mbak, dipantau dari Pantiwalu. Suruh ngasih ini, suruh ngasih ini. Dari jam 11 siang sampai jam 6 sore baru sadar. Tapi di rumah tidak dibawa ke rumah sakit, saya heran. Oh berarti ada pemain drop tadi sampai 60 ini, 60 malah turun jadi 30, naik lagi 60. Iya, dan terus kalau saya ya tak kasih minum yang masuk apa enggak saya nggak begitu tahu. Tapi alhamdulillah akhirnya jam 6 itu sadar. Iya, mandek sadar. Dari jam 11 mbak. Iya itu anak-anaknya sudah dikumpulin, di saudara-saudara dikumpulin kok ini mungkin ini hari terakhir gitu, nggak tahu. Tapi kok soal dari Pantiwalunya nggak disuruh ke rumah sakit. Katanya ada pemerintahan darah ya. Sebelumnya daharnya prikon waktu itu? Karena saya di atas surah itu di Karangasem mana? Belakang rumah sakit mana? Iya, nggak tahu ya. Oh, oke. Jadi itu masih bisa ditangani sama perawat yang dekat rumah buat apa ngatur sama pasang infusnya. Mungkin ada obat yang bisa bantu buat naikin gula lagi gitu. Ada infus yang bisa mas naikin gula. Apa? Oh ya, ada juga sama ada yang dimasukin juga larutan yang botol kecil, habis itu dimasukin ke infus juga ada infus juga yang kandungannya gula juga ada gitu. Jadi bisa bantu ibu buat naikin tadinya penurunan kesadaran langsung bisa ini ada gitu. Jadi alhamdulillah nih masih bisa ditolong lagi. Ada lagi pengalamannya tetangga atau siapa gitu yang ada penyakit gula, gejalanya kayak pusing, keringat dingin, kebas, mata. Kalau awal tahu penyakit, tahu kalau saya punya gula itu prikon. Saya nggak tahu ya. Pada waktu itu lansia mbak, saya harus piknik, terus di lansia dicek gula. Ternyata gula saya 507. Iya, terus saya dirujuk sama gulanya ke sini, kikis. Ke Ismedi kan dirujuk lagi ke rumah sakit. Di sana masuk ke dokter dalam di RSUP dan ya. Terus di RSUP itu dokter dalamnya mengatakan gini, ini mbak saya kasih obat untuk 3 hari. Kalau 3 hari ini nanti tidak ada perubahan, ya nanti ada tindakan lain. Nah, alhamdulillah 3 hari itu terus turun, jadi cuma
kurang dari 100, dia 95 kan nggak gitu. Oh ini bu ponakannya itu. Iya dok, saya kemarin habis piknik minumnya itu teh terus, teh manis. Begitu, akhirnya terus sampai kurang lebih 1,5 tahun saya di RSUP ceknya, terus hasilnya bagus terus. Saya matur sama dokter Iis, Mbak Is, kalau saya ceknya di sini boleh nggak? Oh nanti itu harus ke RSUP dulu. Tindakan dari sana gimana, boleh atau tidak? Ternyata boleh. Nah sampai sekarang saya ceknya di sini. Tapi ya sudah baik terus. Hanya kemarin yang cek yang kemarin itu agak tinggi Mbak, 131. Iya. Enggak sampai. Iya. Oh enggak sampai, enggak, cuma ya di bawah 100, 101. Ya kemarin itu agak tinggi. Mbak E mengatakan ini agak tinggi Bu. Pinten kok Mbak 131, Masya Allah. Ya 500 itu pribon bu keadaannya. Enggak apa-apa itu. Enggak apa-apa. Tapi pada waktu itu pada tahun 2020 itu kejadiannya 2022 Mbak. Tahun 2020 itu saya masih dinas. Saya di SMP 1 Kartasura. Itu saya kalau nunjuk anak itu keliru Mbak. Oh ini mata. Ternyata yang diserang mata. Ya, keliru dan juga kan lantai 2 Mbak. Lah itu kesel. Ya. Kesel Mbak, rasanya itu kesel gitu. Ya. Enggak. Bisa jalan di 500 itu. Gimana? Hasil 500 itu masih bisa jalan, masih bisa. Oh itu saya lansia, saya habis piknik Mbak. Saya sempat tetap begini. Alhamdulillah masih sampai sekarang terkontrol. Ya, makanya ya. Tapi nggak sampai insulin ya, Bu ya? Boten. Nggak sampai gitu. Alhamdulillah nggak sampai insulin. Yang di sini ada yang insulin, Bu. Oh, kita nih Bu. 3 kali sehari apa ya? 1 kali malam gitu Bu? Malam. Itu 13 Kapan telat? Nggih. Sudah berapa lama Ibu? Hasilnya oh ini masih aman di 80 ke atas 90 masih dalam normal mas nilainya masih aman sih daripada yang 60 ke bawah 40 tapi nggak diturunin. Berapa lama Ibu suntik? Tapi namanya suntik yang 1 kali 1 malam tapi pernah yang 3 kali sehari itu? Oh iya pernah. Jadi berarti sampun turun dosisnya nih. Kalau saya juga ini insulin malam juga. Tapi dosisnya tinggi Mbak, 40 unit. Iya, sebelumnya sampai 50, terus kemarin itu kok berat badan naik terus. Itu kata dokter ya pengaruh insulin. Terus kemarin itu diturunin jadi 40. Ya kayak turun Mbak. Kemarin bulan kemarin 251. Bulan kemarinnya 100. Ya. Gimana? Paling tinggi berapa? Paling tinggi
278. Oh, sampai yang harus ke atas nih. Ya. Masih aman. 200 gulanya udah ngerasain apa coba? Saya Masih bisa-bisa aja. kalau Mbak, apa itu keluhan saya itu setiap hari kaki udah kena ini neuropati. Jadi kaki lima itu kalau pas pagi, nanti kalau udah nanti kegiatan itu siang, sore, malam itu udah pengelamian, Sungguhan, awalnya sungguhan. kandel gitu, terus kebak pantai itu kayak resik. Jadi kalau apa namanya kalau punya penyakit gula itu hati-hatinya itu di alas kakinya gitu. Jadi nanti kalau udah tinggi tapi alas kakinya kita nginjeknya nggak hati-hati jadi luka. Nanti kalau gulanya semakin tinggi malah jadi lukanya semakin lebar merah nanti gimana ya? Makasih. Ada lagi watan 10 menit lagi kita waktunya. Yang insulin 3 kali sehari, atau apa? Yang pakai insulin 3 kali sehari, tidak ada. Insulinnya 1 kali sehari semua nih. Oh ya, alhamdulillah. Abah cuma pakai insulin 1 kali sehari sama yang obat minum yang masih terkontrol nih. Ada dinaikkan apa? Dosisnya kadang diturunkan sesuai dengan hasil gulanya aja nih. Tapi ada yang sampai drop banget boten dari ibu-ibu sama bapak lanjutnya itu boten nggih. Oh alhamdulillah. Ada yang tanyakan lagi enggak? Ada yang masih bekerja di sini Bapak. Ada yang masih bekerja atau aktivitas yang berlebihan, dagang maupun masih aktif. Masih aktif bekerja. Jadi jangan lupa untuk makan sebelum memulai aktivitas ya. Dan jangan lupa makan untuk sebelum memulai aktivitas biar enggak nanti kalau kecapean banget malah ngedrop takutnya gulanya turun. Jadi pola makan penderita gula itu penderita diabetes itu sarapannya dari jam 6 sampai jam 9 gitu. Habis itu nanti snack jam 10 sampai jam 11 pagi. Setelah itu makan siangnya jam 12 sampai jam 15 sore. Habis itu nanti sedikit snack juga jam 16 sampai jam 17. Makan malamnya jam 18 sampai jam 19.30. Jadi snacknya cuma 2 kali di setelah pagi sama setelah siang deh. Mungkin snacknya rebus-rebusan boleh, ubi, pisang, rebus-rebusan. Jadi ubi ya. Kalau mau yang jadi mungkin nanti gulanya beda lagi.
yang buat penderita gula diabetesnya, diabetesol. Kalau yang mau jelly dan yang gula yang seperti saya jangan. Saya bawa snacknya apa? Apa yang ada? Tales kadang. Oh, Tales atau mungkin juga ubi ketela itu. direbus no. Ya. Kalau gorengan sepertinya jangan banyak-banyak. Kalau gorengan cukup satu gorengan aja nggak apa-apa. Jadi 1 hari. Awal ini 3. Padahal yang menarik itu gorengan itu ya. Gorengan sangat menarik sih. Apalagi kalau tempe panas, bakwan panas sih. Tepung-tepungan yang sangat menarik gitu. Jadi setengah piring itu kayak sayuran kalau makanan berat, kalau nasi itu nanti di dalamnya itu setengah piringnya itu sayuran kayak bayam, tomat, dan sisinya. Kalau proteinnya bisa ikan, ayam tanpa kulit tapi ya, tahu, tempe, tapi tahu tempenya digorengnya itu kayak digoreng ya apa ya? Bacem boleh, tapi jangan terlalu ini ya, jangan terlalu manis atau yang rebus-rebusan mau aja. Kurang gula bacem gak enak. Jadi kalau pagi enaknya buah dulu sih ya, kalau buah apel juga buah juga jangan yang satu full buah itu, satu buah jangan, setengah aja. Soalnya kadar gulanya buah-buahan juga tinggi. Kalau untuk rebus-rebusan boleh pagi sama boleh yang siang nggak apa-apa. Tapi bagusnya kalau buah itu pagi sih. Ada yang konsumsi nasi merah boleh. Nasi merah juga bagus buat konsumsi penderita diabetes. Kalau nasi putih kan kalau panas banget kan kadar gulanya juga masih tinggi, jadi masih harus didinginkan dulu sebentar, jangan terlalu panas dari Mexico terus dimakan sama didinginkan dulu sebentar biar gulanya bisa turun dikit, dan soalnya kalau panas nanti kadar gulanya masih tinggi kalau nasi putih. Kalau saat puasa pripun ibu, yang punya penyakit gula, kalau makannya sahur atau bukanya, kan kalau puasa kan cemilannya nggak bisa 2 kali sehari ya. Kalau puasa pripun? Kalau puasa sahurnya menunya apa? Sebetulnya dawetnya. Tapi nggak pernah ngedrop ya selama puasa ya? Nggak pernah deh. Kenikmatan puasa gitu. Jadi berkahnya puasa. Sahabat, terima kasih matur nuwun buat perhatiannya. Semoga ibu dan bapak sehat selalu. Buat waktunya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya periksa di Kasibu, pernah saya cek sana ngedrop itu 68 terus sama dokternya itu disarankan jangan pakai air gula, kalau nanti nggak tahu ukurannya berlebihan malah nggak bagus gitu. Terus di sana gimana dokter? Nomor permen aja, relaksa seperti saya ini kan enggak gitu. Saya kemana-mana bapak dokter itu juga kemana-mana saya bawa permen ini Pak. Oh ya, dan sampai sekarang saya kadang kalau pergi bawa permen sekalipun hanya 3. Tapi aman juga. Terus pengalaman saudara istri saya
drop dia pakai air gula, jadi apa air putih kasih gula ya 1 sendok gitu, kebanyakan kan itu kualitasnya makin terus gitu gitu ya apa ngedropnya sampai 7, malah di bawah saya. Saya 68 kan itu di bawah saya, itu sekitar 50-an berapa gitu. Iya, iya. Ya kita kan nggak tahu ya kalau ya tapi alhamdulillah aman saya bawa. Saya bawa anak keluarga atau jenengan nyamba monggo. Sebelum saya dimulai. Tapi di rumah ada yang punya cek gula sendiri. Iya. Setiap ngeceknya setiap waktu merasa rendah atau setiap 1 kali sehari atau pribon. Lemes sama-sama kena dingin gitu. Jadi pola makannya juga harus dijaga. Penderita penyakit gula ada jam-jam makan sendiri, menu makan sendiri, snack jamnya juga sendiri-sendiri. Jadi bukan seperti manusia-manusia biasanya kalau 3 kali sehari kan biasanya pasien-pasien biasanya 3 kali sehari, tapi kalau gula, kalau ada pengidap gula itu bisa setelah makan diselingi snack, jam 7 makan, snack jam 9, jam 12 makan berat, snack jam 1 atau jam 2, setelah itu makan sore, nanti snack lagi sebelum tidur. Habis itu insulin malam, kalau ada yang insulin malam ngoten. Kalau 68 habis itu nanti dibantu sama makan habis itu nanti dokternya bilang metforminnya atau obat yang lainnya, glikidonnya atau apanya itu dilanjutkan, nggak apa-apa, soalnya kan kalau kita berhenti mungkin nanti bakal diturunin dosisnya jadi 2 kali 1 atau jadi 1 kali 1 per hari, yang sebelumnya 3 kali 1, yang sebelumnya 2 kali 1 nanti bisa diturunkan 1 kali 1 sama dokter untuk biar nggak terlalu rendah banget nantinya, jadi bisa dibantu pakai makan juga gitu, tidak apa. Jadi porsi makan ditambah sama snack di jam-jam selingan setelah makan